Kita tunggu 5 menit lagi dok ya. Ini Yuk, masih mencoba masuk kenapa? mereka semua. Oh, coba masuk. Sudah berapa orang? 10. 10. Berapa semuanya? Dokter Mustika. Halo. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam dok. Oh, lagi sakit ya, batuk pilek ya. Lagi ada fogging dok, jadi Di agak fogging. Oh, di fogging di mana? Di rumah atau di Fakultas Kedokteran? rumah sakit. Oh, rumah sakit. Rumah sakit mana? Ini lagi di Timur. Bayangkara. Di mana? Di rumah sakit Bayangkara dok. Di Bayangkara. Oh, suaranya serak-serak basah. Serat-serat. Iya. Hmm. Kami menunggu beberapa teman yang lain dulu ya dok. Ya. Ajus nanti. Nanti ada aku ada sama Dokter Nabil. Dokter Nabil nggak diundang rapat kerja. Iya iya. Sabtu toh. Ya hari ini kan. Tanggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para guru besar, senior dan teman-teman sejawat. Pada hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dipertemukan kembali dalam kegiatan rutin kita P2KB untuk PDFI cabang Jawa Timur dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, saya selaku moderator mohon izin untuk membuka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara P2KB hari ini akan ada pemateri dari PDFI cabang Jawa Timur yaitu Dr. Edi Suyanto, SPFM, MHKes, yang akan memberikan paparan terkait fungsi komite medik membantu arah kebijakan manajemen rumah sakit. Kurang lebih waktu kami persilakan pada Dr. Edi untuk presentasi materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Waktu dan Zoom kami persilahkan. Zoom-nya tolong Dokter Mustika dibuka ya. Di slideshow, Dok. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita dalam keadaan sehat walafiat, bersyukur semua sehat, diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan rezeki yang barokah dan berkah barokah dan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Saya diminta untuk berdiskusi memberikan suatu topik oleh Dr. Mustika kaitannya divisi kami, divisi etiko-mediko-legal. Yang kami ambil saat ini yang sering di lapangan terjadi, yaitu komite medik, di mana ini fungsi di komite medik ini nanti kita semua ini, nanti BPDS semua ini, pasti kalau sudah lulus, nanti kembali ke sarana pelayanan kesehatan, pasti saya yakin akan diminta di komite medik, khususnya masalah etiko-mediko-legal. Dan komite yang satunya adalah komite etik hukum, yaitu kaitannya ke kode etik rumah sakit. Kalau komite medik itu lebih ke sub etik, kode etik profesinya. Ya. Jadi betul-betul nanti kita ini sangat dibutuhkan, sangat diharapkan, sangat diinginkan oleh teman-teman dokter kita, teman-teman saat kita ini harus menjadi jadi pemimpin, komandan kaitannya dengan penegakan etiko-mediko-legal. Nanti akan ada panjangan, nanti akan duduk sebagai dewan atau sebagai anggota di komite-komite, yaitu komite medik, komite etik hukum, dan komite-komite yang lain. Ya, oleh karena itu saya lebih ke fokus ke komite medik dulu. Kalau di Dr. Somo yang mempunyai peran penting di komite medik utama ada Dr. Abdul Aziz. Nanti mohon Dr. Abdul Aziz kalau ada tambahan diberi tambahan kalau ada kekurangan saya memberikan informasi Dr. Aziz. Matur nuwun. Ya, jadi apa itu fungsi komite medik?
Nah, tujuan utamanya di rumah sakit berdasarkan Undang-Undang 44 atau Undang-Undang Praktek tahun 29, fungsi komeomedik itu fungsi yang sangat strategis untuk menentukan arah kebijakan rumah sakit tersebut. Dan bahkan komite medik itu sebenarnya kedudukannya setara dengan direksi. Jadi bukan anak buah, tetapi dalam sistem struktur rumah sakit memang diangkat oleh direktur. Tetapi kalau bicara fungsi, itu kedudukannya setara. Jadi direktur itu dalam melakukan kebijakan manajemen rumah sakit pasti minta advis kepada komite medik. Ya, apalagi rumah sakit yang berstatus rumah sakit pendidikan itu sangat sekali, yaitu dengan Komkordik, dan dia tidak berani menentukan langkah sebelum ada arahan atau petunjuk rekomendasi dari komite medik. Inilah fungsi komite medik. Komite medik luar biasa. Jadi istilahnya backbone-nya rumah sakit. Jadi otaknya rumah sakit, pelayanan di rumah sakit itu ada di komite medik. Oleh karena itu nanti kita semua ini, nanti BPJS yang sudah kembali, kalian semua itu pasti sangat diharapkan, pasti nanti Anda datang langsung diberi tugas di komite medik untuk menentukan arah kemana rumah sakit ini, dan agar rumah sakit ini tidak ada bermasalah baik masalah dengan intern maupun interior rumah sakit itu sendiri. Oke, lanjut, Dr. Tika. Jadi peran rumah sakit itu sendiri apa? Sebelumnya ada Dr. Mustika sebelum ini. Rumah sakit ya sebelum itu ya rumah sakit ya. Jadi rumah sakit itu apa? Ya, rumah sakit itu suatu institusi yang rumit dan problem dan kompleks, di mana rumah sakit itu tempat orang bertemunya orang-orang, dan yang dilayani itu orang-orang yang bermasalah. Jadi rumah sakit sendiri itu adalah suatu institusi yang penuh masalah. Jadi memang bukan institusi yang tidak ada aman, selain dengan hotel dan apa. Rumah sakit itu orang-orang bermasalah, ya, masalah keuangan, masalah macam-macam, masalah utamanya kesehatan. Tapi dampak masalah kesehatan itu masalah keuangan, masalah keluarga, masalah macam-macam. Oleh karena itu kompleks. Jadi Anda kalau bekerja di rumah sakit ya memang bekerja di tempat institusi yang penuh masalah, kompleks, ya. Dan di situ terdiri banyak profesi, baik dokter, tenaga kesehatan, atau tenaga non-dokter, dan yang lain berkumpul jadi satu. Jadi keinginannya itu beda-beda. Nah, oleh karena itu rumah sakit harus mempunyai visi dan misi, harus punya aturan hukum, ada hospital bylaw-nya. Ya, karena kompleks itu sekali, karena ini menyangkut orang yang bermasalah. Dan rumah sakit juga tempat pendidikan, tempat riset di sana, ya. Juga segmen dari masyarakat untuk mencari pekerjaan di situ. Jadi kadang-kadang kompleks juga dengan kompleksitas dengan masyarakat, karena banyak masyarakat yang mencari profesi kehidupannya di rumah sakit. Dan itu kumpul dari satu. Kadang lucunya katanya Prof. Karyadi, almarhum Prof. Karyadi, Prof. Dikman, rumah sakit Sutomo itu kumpulnya orang beribu-ribu orang, sampai orang yang sakit, sampai orang copet pun ada di situ. Ya, maling penipu juga ada di situ. Kompleks sekali. Makanya rumah sakit itu adalah suatu institusi yang banyak problem gitu ya. Lanjut, Dr. Katika. Ya, peran rumah sakit itu apa? Peran rumah sakit yang pertama adalah, karena itu rumah sakit ya pasti untuk perawatan, ya care, ya caring, ya. Jadi untuk itu, ya. Kemudian yang di caring itu ya orang yang sakit maupun orang yang sehat, tapi terutama orang yang sakit. Juga tempat training and teaching, jadi pelaksanakan pendidikan di situ, ya. Karena itu ada rumah sakit pendidikan. Nah, makanya ini lebih kompleks lagi, ya. Jadi karena pendidikan berbasis pelayanan berbasis pendidikan, jadi ini lebih kompleks lagi, ya. Kemudian juga ada riset di situ, ya, riset ya, ada di rumah sakit. Selain itu juga sebagai sarana prasarana informasi, penyuluhan rumah sakit. Nah, itulah rumah sakit. Itu menurut Yamata atau Yardaf, ya, itu definisi rumah sakit, peran rumah sakit. Lanjut.
Hakikatnya rumah sakit adalah sesuatu institusi yang besar, institusi yang sulit dan rumit, mempekerjakan orang-orang yang mempunyai keilmuan bermacam-macam, ya, menjalankan suatu peralatan yang canggih, dioperasional dari sekelompok orang yang punya ahli kesulitan yang membutuhkan kebutuhan yang ahli. Jadi oleh karena itu kompleksnya di situ. Dan juga suatu organisasi yang kompleks dan rumit, karena di antara orang-orang itu mempunyai tujuan, maksud, dan misi yang lain-lain. Ya, itulah menyebabkan rumah sakit itu harus dipimpin orang-orang yang paham, mengerti tentang aturan-aturan hukum, regulasi, karena isinya itu banyak aturan-aturan tidak sembarangan. Ya, oleh karena itu seharusnya kalau dokter forensik ditambah sedikit Mars manajemen itu sudah wajib itu jadi direktur tuh. Ya, jadi direktur. Jadi direktur itu harus tidak pinter manajemen tapi harus paham tentang medico legal, etika medico legal. Karena itu kegiatan di rumah sakit itu pasti banyak aturan dan regulasi-regulasi. Dan regulasi itu tidak boleh ditabrak, ya, tidak sembarangan. Ya, nanti bisa bermasalah hukum. Kemudian sebuah lembaga yang rumit juga, ya, rumit sekali, ya, mengatur serumit-rumit. Jadi yang sekecil-kecilnya buang sampah aja diatur, ya. Jadi betul-betul rumit, ya. Direksi itu harus paham betul. Nah, yang penting rumah sakit itu harus dinamis dan adaptif. Di mana rumah sakit yang tidak dinamis dan adaptif, ya akan ditinggal oleh pasarnya, oleh masyarakat. Jadi rumah sakit harus mengikuti perubahan-perubahan yang kompleksitas itu. Nih. Lanjut, Dokter Tika. Nah, ringkasnya begini, rumah sakit adalah tempat bertemunya berbagai kepentingan. Banyak kepentingan, ada pemilik rumah modal dan government body-nya, pemerintahnya, dan bahkan fungsi rumah sakit akhir-akhir ini bisa dipakai sebagai alat untuk menjadi pejabat, ya, bahkan menjadi sarana politik. Ya, ini harus hati-hati, ya. Saya harus paham betul, dan rumah sakit itu sangat mudah karena itu dipakai sarana-sarana untuk promosi jadi pejabatan dari jadi politik. Hati-hati, ya. Kemudian manajemen ada CEO dan yang lainnya, ya. Profesinya ada banyak, ya, profesionalnya. Kemudian ada di situ ada pasien, ada keluarga, ya, ada masyarakat di situ, ya. Masyarakat di lingkungannya yang bahkan mencari makannya ada di situ, ya. Juga karena ini rumah sakit pendidikan, ada mahasiswa, ada dan peneliti. Nah, karena ini rumah sakit juga suatu unsur sarana untuk apa, ya, pengabdian, bahkan untuk politik. Jadi bisa unsur-unsur pemerintah, DPRD itu sangat berperan di situ. Itulah ringkasnya rumah sakit. Ya. Lanjut, ketika perubahan paradigma rumah sakit saat ini sudah banyak berubah dengan adanya Undang-Undang 44, mungkin zamannya Prof. Suki, Prof. Jari, itu rumah sakit fungsinya adalah sosial, lebih banyak sosial. Orang dulu orang berobat nggak bayar sudah apa-apa, bahkan diobati sampai mati ya masih bersyukur, terima kasih. Tapi karena perubahan aturan itu, undang-undang perubahan zaman, maka sudah bukan fungsi sosial. Memang rumah sakit masih ada fungsi sosial, tapi lebih ke hospital bisnis rumah sakit. Oleh karena itu perubahan ini berlakunya juga perubahan aturan-aturan hukum, juga perubahan konsep pola pikir paradigma masyarakat. Akhirnya banyak rumah sakit yang dituntut ganti rugi kalau ada sesuatu kesalahan yang ada, ya harus tegas nanti kita. Ya, makanya fungsinya kita itu nanti di forensik dan medico legal itu betul-betul sebagai proteksi agar rumah sakit jangan sampai jatuh ke proses kelalaian atau kesalahan. Nah, kalau nanti rumah sakit akan bangkrut, ya. Jadi bagaimana fungsinya medico legal ini, etiko medico legal nanti kita semua ini pasti di sebelah kanannya direksi biasanya. Direksi minta advis sebelum langkah-langkah apapun. Karena dia rumah sakit tidak mau jatuh bangkrut oleh karena ganti rugi, ya, atau kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu harus diatur betul etiko medico legalnya. Jadi itulah fungsi kita. Makanya seharusnya kalau
kita ini sudah wajib sudah mendekati menjadi direksi sebenarnya, tapi direksi itu ya tidak mudah ya. Oleh karena itu kita yang pasti akan jadi advisor atau pendampingnya direktur itu pasti, yang ya itu pasti ya. Makanya inilah kita akan beritahu paradigmanya juga berubah ya. Oleh karena itu kita semua harus paham betul ada apa langkah hukum, apa landasan-landasan hukum, petunjuk teknisnya harus paham betul ya. Yang akhir-akhir ini kemarin kasus COVID itu banyak tidak paham, akhirnya banyak rumah sakit mengembalikan uangnya pemerintah, padahal di Permenkes dan surat edaran itu jelas mengatakan COVID yang sudah dibantu tidak boleh diklaim, tapi ya diklaim. Sudah tahu diklaim ternyata itu keliru. Karena keliru ya itu piutang, suruh kembalikan lagi ya. Kalau sudah suruh kembalikan lagi, direkturnya saya mumet ya, karena tidak mungkin minta uang menggalikan kepada dokter, suruh menggalikan keuangan. Yang itu dokter Kartika itu sudah tahu, Mustika tahu yang dijemur itu berapa miliaran kan. Dan saya sudah paham betul. Saya kan juga dewan pengawas di rumah sakit NU. Bingung untuk mengembalikan. Nah inilah fungsinya nanti itu harus kita semua akan menjadi advisor. Sebelum direksi atau direktur melangkah suatu kebijakan itu harus dianalisa dulu etiko-mediko legalnya. Ini karena perubahan paradigma rumah sakit saat ini. Oke, lanjut. Undang-Undang nomor 36 kaitan kesehatan juga di pasal 21 ayat 1, tenaga sehat itu berhak mendapat imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai profesi hukum. Nah, ini harus ditafsirkan, tafsiran jelas. Jadi agar tidak terjadi kompleksitas. Saat ini kan akan terjadi gugatan ya. Ya kemarin saya memediasi antara jajaran direksi digugat oleh dokter pelayanannya. Ya, itu urusan apa? Urusan imbalan atau perlindungan hukum. Jadi saling menggugat gitu ya antara direktur sama dokter pelayanannya di situ. Nah, mau sampai ke proses peradilan akhirnya kita lakukan upaya-upaya hukum karena di kode yang terbaru kalau konfliknya antar dokter di dalam suatu pelayanan, termasuk di koordinasi, harus diselesaikan dengan cara-cara mediasi. Kalau dia dua-duanya ngeyel, dia mau gugat-gugat, itu saya anggap itu masalah pribadi. Jadi kita keluarkan dari suatu rumah sakit. Jadi kemarin saya mau begitu. Ya sudah, kalau nggak mau dengan silakan. Pak dokter ini satunya direktur sama dia keluar. Jadi bukan urusannya ID, bukan isunya rumah sakit. Ya gugatan sendiri tadi nanti lepas. Jadi tidak ada pembelaan. Ya, kalau dua-duanya foto dokternya semua sing bela, foto-foto anggotanya. Jadi kalau dua-duanya kita harus mau mediasi. Inilah tafsir untuk imbalan dan perlindungan hukum itu ya di Undang-Undang Kesehatan 36. Oke. Lanjut. Nah, pasal 58 ayat 1. Ya ini Undang-Undang Kesehatan. Tuntutan ganti rugi. Jadi diberitahu bahwa kalau ada kesalahan kelalaian dalam melakukan pelayanan, tenaga kesehatan atau dokter dan yang lain-lainnya bisa digugat, dituntut dan minta ganti rugi. Gugatan untuk perdatanya ya pasti ke jajaran direksi rumah sakit. Tetapi kalau tuntutan pidana ya ditanggung DDW ya. Gitu kalau saya. Ya. Lanjut, Mbak. Ya, ini menurut praktek kedokteran 29 ya. Pasal 50 dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Nah, ini juga tafsirnya harus tegas ya. Siapa yang dapat perlindungan hukum? Ya, ketika dia harus bekerja sesuai dengan prosedur SOP dan standar yang ditentukan oleh siapa? Oleh direktur, tetapi ukurannya ada ditentukan oleh komite medik. Anda yang menentukan ukurannya, indikatornya ya. Jadi jangan sampai keliru, karena kalau keliru direktur Anda akan digugat sama dokternya. Ya, jadi betul-betul
ada perlindungan, tapi kapan perlindungan itu diterapkan, kapan tidak dilindungi, bahkan kapan dokter itu dibiarkan. Ya memang dia keluar dari standar yang sudah diatur oleh Komite Medik, yaitu Permenkes 755. Begitu nggih. Nah, lanjut tanggung jawab hukumnya. Jadi pasal 44 nomor Undang-Undang 44 46, rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian. Jadi ini perdatanya diganti kalau itu betul-betul ada kaitannya dengan rumah sakit dan sudah dikerjakan oleh tenaga kesehatan profesional dan dia menjalankan suatu SOP standar yang sudah betul. Ya, biasanya ini bukan kesalahan atau ini biasanya efek samping atau kecelakaan atau apa ya, risiko. Nah, risiko itu ya harus ditanggung oleh kerugiannya oleh rumah sakit, tetapi tenaga kesehatannya tidak menanggung kerugian perdatanya karena ini tidak ada unsur pidana hanya karena kelalaiannya arahnya ke perdata. Nah itu harus tegas. Ini siapa yang nanti yang menentukan ini ada kelalaian dari kesalahan ada itu ya komite medik. Ya itulah nanti teman-teman kita ini kalau sudah ditunjuk ya. Oke, lanjut. Undang-Undang 44 pasal 43 keselamatan pasien ini penting. Di dalam Undang-Undang 44 rumah sakit itu harus mempunyai fungsi utama pokoknya adalah patient safety. Ya, patient safety itu keselamatan pasien. Apabila pasien itu dirawat dengan baik dan bagus, pasti tidak akan mungkin terjadi kelalaian. Jadi standarnya pasti dokternya akan bekerja lebih betul dan lebih standar itu. Berdasarkan apa? Suatu SOP standar yang ada hospital value dan indikatornya ditentukan oleh komite medik. Siapa yang menentukan? Ya kalian-kalian ini, kita semua ini nanti kalau diminta jadi staf ahli atau dewan pengawas dan yang lainnya di rumah sakit. Lanjut. Dan Undang-Undang Nomor 44 tentang pasal 54 ini fungsi pembinaan. Jadi sebenarnya kita lebih mengedepankan pembinaan dan pengawasan, tidak melakukan putusan. Ya, jadi nanti kalau bikin putusan ya contoh sekarang ini kasus Terawan itu mengedepankan putusan. Sebenarnya putusan itu mengedepankan suatu proses hukum, proses hitam putih. Seharusnya kalau masalahnya di antara kita tidak unsur itu. Kalau kita fungsinya mengedepankan fungsi pengawasan, pembinaan, mengawasi agar teman-teman kita bekerja tidak atau keluar atau melawan aturan hukum. Ya, kita bina kalau iya, kalau memang dia memang sedang mogok ya kita bina, jangan diputus kecuali kalau pembinaan pengawasan sudah dijalankan tapi wong izin baling dablek ya sudah itu kembalikan ke direktur, direktur lah yang memutus apa dikeluarkan atau tidak atau ditinggal atau di rumah sakit atau tidak. Tapi kalau fungsi pengawasan pembinaan orang itu tetap tidak dikeluarkan rumah sakit tetapi tidak boleh bekerja dulu ke dalam sistem pelayanan, mungkin dibina dulu, diajari dulu ada kekeliruan. Nah, nanti kalau sudah baik dimasukkan kembali, bukan dikeluarkan rumah sakit tapi dikeluarkan sistem pelayanan. Itu mekanisme Permenkes 755 komite medik dan juga Permenkes 42 kaitannya dengan etik komite etik hukum. Nah, itu dan juga masalah kodeki dan kodeksinya fungsinya adalah pembinaan pengawasan itu. Jadi nanti jangan coba-coba memutus ya. Nah, kita ini bukan pemutus, pemutusnya itu adalah korporasi, ada undang-undang korporasinya sendiri. Oke, lanjut. Nah, Undang-Undang 44 rumah sakit ya ini fungsi pembinaan ya untuk tujuan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Oke. Terus lanjut Mbak kendalanya. Lanjut. Jadi kendala Undang-Undang 29 saat ini praktek kedokteran ini masyarakat masih kegagalan itu seorang pedokter itu lebih senang dia mengarahkan untuk orang-orang ahli hukum itu lebih arah ke hukum, bukan masalah administrasi disiplin. Nah, tetapi kita lebih mengedepankan administrasi disiplin. Nah, makanya kadang-kadang berbenturan, ya berbenturan. Dan sebenarnya Undang-Undang
praktek kedokteran di rumah sakit itu masuk kelompok undang-undang administrasi negara, bukan pidana atau perdata, tapi fungsi unsur putusan apa hukumannya memang ada hukuman perdata pidana, tapi masyarakat lebih senang kalau ada kesalahan langsung pidana. Nah, jadi itu nanti fungsi kita itu menjelaskan kepada penyidik bahwa ini bukan masalah pidana karena dokternya sudah sesuai administrasi, dokternya bukan dokter palsu, dokter benar, sudah terakreditasi, tersertifikasi dalam menjalankan itu adalah kontrak hukumnya, ada kontrak upaya maksimum resultan, bukan hasil akhir. Kita bukan kontrak-kontrak yang lain, kita punya kontrak yang khusus upaya, dan upaya itu bisa sembuh, bisa tidak. Kenapa? Dokter itu bukan menyembuhkan, tapi menjalankan prosedur tindakan sesuai prosedur. Sembuh mati semua itu bukan putus karena rumah sakit dan dokter, tapi karena Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kaidah agama yang bukan gitu ya. Ada 4 kaidah agama, kaidah sosial, kaidah sopan santun, dan kaidah hukum. Biasanya masyarakat langsung ke kaidah hukum, padahal kita mulai kaidah agama dulu. Karena dokter itu bukan malaikat, tapi dokter itu adalah profesi yang bekerjanya sesuai standar prosedur dan sesuai disiplin dan administrasi. Seharusnya itu, tapi pengacara-pengacara itu lebih senang langsung pidana perdata. Nah, kita akan menjelaskan ke pihak penyidik, Polri maupun hakim, ya itu ini loh, harusnya kita ini hukum administrasi negara, bukan itu yang dianukan. Ya, tapi ini kendala dari kita. Ya, tapi itu tantangan, itu adalah kita. Oke, gitu. Lanjut. Ya, makanya rumah sakit yang kompleks tadi harus diatur suatu aturan hukum internal yang disebut di dalam Undang-Undang Rumah Sakit Hospital Bylaw yang kemarin sudah dijelaskan ya, mungkin sama Dr. Gali ya. Ada 2 hal yang penting, ada corporate bylaw dan medical bylaw. Yang korporasi ini kaitannya memang korporasi, perusahaan rumah sakit ya, gedung rumah sakit, tetapi sistem pelayanannya diatur oleh medical staff bylaw. Nah, tujuannya apa? Corporate bylaw itu agar good corporate government. Jadi benar-benar rumah sakit yang punya standar bekerja mutu. Nah, kemudian kalau medical staff bylaw kaitannya good clinical, bahwa dokter-dokter yang bekerja itu ada dokter-dokter yang benar, dokter punya ijazah, bukan dokter palsu, tersertifikasi, terukur, ada indikatornya, diawasi pekerjaannya oleh siapa? Oleh komite medik ya. Nah, ya semuanya itu disahkan oleh suatu badan korporasi oleh hukum, yaitu tergantung pemiliknya. Kalau pemiliknya PT ya oleh ada komisaris. Kalau di pemiliknya BLUD rumah sakit ada government body, di situ ada pemerintah daerah dan yang lain-lainnya. Oke. Nah, dan rumah sakit bersangkutan adalah Tedermet yang membuat itu ya, hospital bylaw adalah pemilik rumah sakit itu sendiri. Oke, lanjut. Ya. Terus dokter Tika, ya. Jadi inilah keinginan pemilik ya, ada 2 hukum di situ, dari ada etika. Oleh karena itu kenapa moral, etika, dan hukum itu selalu mendampingi sebagai pilarnya rumah sakit, itu hal yang mutlak undang-undang. Oleh karena itu pada hukum dan perundang-undangan moral etika ini adalah suatu keilmuan yang kita kuasai, ahli forensik yang menguasai, semua nggak bisa. Nah, oleh karena itu sebenarnya dokter ahli forensik itu adalah seharusnya direksi seharusnya, tapi ya karena direksi itu hal yang susah, sulit, ya, lebih baik kita sebagai pilarnya, yaitu pendamping, direksi untuk melakukan manajemen tersebut. Maka diperlukan hospital bylaw, dan itu nanti kita yang mengarahkan hospital bylaw-nya bagaimana. Kemudian membuat aturan-aturan rule, ya itu direktur pasti nolai ke dokter forensik apa lagi ya. Bahkan bikin protap pun nolai ke dokter forensik. Dokter forensik itu mutlak, itu sudah diatur oleh Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Kesehatan, Kedokteran. Makanya kita harus betul-betul nanti kita itu sebagai pilarnya rumah sakit gitu. Oke, lanjut.
Ya, ini ya aturan-aturan kalau corporate-nya pun kadang-kadang juga minta bantuan sama ahli forensik ini ya. Ini ada peraturan-peraturan dibuat per D dan apa itu pasti akan minta advice, minta aran ke kita ya. Oke. Lanjut, Mbak. Oke. Sampai di sini ada yang hal kita teruskan aja lah nanti kita nggak usah saya pikir kuliah enggak. Jadi ini ada fungsinya komite medik. Komite medik ada 3 subkomite, ada subkomite kredensial, komite mutu, komite etik disiplin. Di mana? Kalau tanya dokter forensik, semuanya bisa. Bisa di kredensialing, bisa di mutu, bisa di etika, tapi kita lebih fokus ke etika disiplin profesi ya. Kredensialing kita mengikuti saja, mendampingi ya untuk, tapi kita nanti pasti yang akan jadi ketua di sub etik, etik dan hukum seperti Dr. Aziz gitu ya di Jogja Sutomo. Nih, lanjut fungsi komite medik ya, ini ada kredensialing itu. Jadi dokter-dokter yang sebelum masuk ke rumah sakit itu harus dinilai, disaring dulu tenaga medisnya. Clinical privilege-nya dihitung, diukur di sana ya. Itu yang menentukan adalah kita yang diminta ya. Kemudian juga kita fungsinya maintaining professional audit medik, recredentialing, itu fungsi kita ada juga di sana. Atau inspeling, menghentikan sementara professional subkomite disiplin dan ad hoc peer, itu kita juga ada di sana. Jadi kita nanti direktur itu sebelum melakukan 3 fungsi ini, dia pasti konsultasi, komunikasi sama dokter-dokter forensik gitu ya. Tanya aja Dokter Aziz, pasti Dokter Joni sih pasti ngomong, ini apa Pak Aziz, gitu. Mesti kita suruh nilai. Gitu, okay? Lanjut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tata kelola klinis, ya tadi kaitannya staf medikal, corporate staf mediknya tadi, fungsinya untuk keselamatan pasien agar profesi ini, peningkatan profesional staf medik jadi tinggi. Tujuan komite medik itu ya. Kewenangan klinisnya ada hak khusus yang diberikan rumah sakit, ya dikeluarkan oleh suatu peer group atau mitra bestari, kaitannya dengan bikin pedoman kewenangan klinis. Kita nanti ada di sana kewenangannya di situ, dokumentasi syarat-syarat melakukan pelayanan, white paper-nya, kemudian pemeriksaan dokternya itu sehat mental atau kendeng atau enggak, perilakunya enggak bagus atau enggak. Nah, itu nanti biasanya kaitannya dengan komite-komite yang lain. Selain komite medik ada komite etik hukum, ada komite keperawatan dan komite-komite kedisiplinan, komite pasien safety mutu ya. Penugasan klinis, ya, ini klinis apa sebelum diberikan tugas oleh direktur itu biasanya dinilai oleh komite medik ya. Betul-betul dokter tersebut dokter tidak palsu, dokter benar, kemudian kompetensinya terukur, ada sertifikasinya. Kalau sudah itu baru diparaf semua oleh jajaran-jajaran orang yang ada di komite medik, kemudian diberikan surat ke direktur untuk diberikan suatu clinical appointment, baru boleh masuk. Dan itu clinical appointment itu direktur dapat mengakhiri dan tugas itu bisa menghentikan. Nah, ini kemarin ada kasus di Rumah Sakit Suwandi, ada seorang dokter yang sudah mati izin prakteknya, bahkan sudah diberi ketentuan khusus, sudah ditambah sementara ya boleh dikasih izin praktek klinik appointment sementara, tapi dokter itu pancet dablek, akhirnya dicabut sama direktur. Jadi dia tidak punya kewenangan akhirnya dokter tersebut menggugat direktur karena menghentikan kewenangannya. Ya benar, ini ada Permenkes 75, undang-undangnya juga ada praktek kedokteran rumah sakit dan undang kesehatan. Sampai ke sidang, sampai di sidang di sana pengacaranya ngomongnya gugatnya ke direktur ada pencemaran nama baik, goblok lah. Karena saya masuk di situ maka Pak Jaksa, Pak Hakimnya ngomong nggak ada, itu ada aturannya, ada mekanisme, ada prosedurnya. Akhirnya Pak Hakimnya oh ya gitu, ya benar dong. Lah ya sudah, ngapain diterus sidang, hentikan.
Ya itu, tapi kan pengacaranya ngeyel tuh, saya kan gugatnya pencemaran nama baik, wah itu tapi nggak ngerti pengacara goblok. Ya, ya kita harus berani mengatakan itu kepada Direktur, jangan takut Pak Direktur, jalan terus gitu ya, itu fungsi Anda ya. Oke lanjut, peranan komite medik dalam menekan profesional, yaitu tadi clinical appointment dan clinical intimator itu kompetensi etika profesinya, disiplin, ini fungsi-fungsi kita, tugas-tugas pokok kita ini semuanya, peran komite medik ini. Nah makanya direktur rumah sakit apapun pasti kalau ada dokter forensik senang, tenang direkturnya. Wah, anak dokter forensiknya aman, bisa dilindungi, bisa diarahkan direktur melakukan ini. Oke, lanjut, Mbak. Nah, tugas komite medik, ya ini ada ya kaitannya itu sub etik kredensial, yaitu menerbitkan apa ya tadi entering profesi. Jadi ketika memasukkan dokter itu harus ada credentialing dulu ya. Kemudian untuk sub etik mutunya itu benar-benar pengawasan. Jadi diawasi kalau itu sudah keluar dari prosedur etika yang dilakukan maka bisa menghentikan, mencabut appointment tadi, dan bahkan men-spelling form, profesi menghentikan sementara karena dilakukan melalui sub etik disiplin. Orang yang tidak disiplin, tidak punya etika, itu bisa dihentikan ya, bisa dihentikan. Maksudnya PPDS bisa dihentikan dalam ini bukan dikeluarkan rumah sakit, tapi dihentikan, tidak boleh masuk ke dalam sistem pelayanan kesehatan. Gitu. Lanjut, pengorganisasi komite medik. Nah ini saya kira komite medik dibentuk dan bertanggung jawab kepada direktur. Ya. Karena ini struktural, memang diangkat oleh direktur. Tetapi kalau bicara fungsinya itu setara, sejajar dengan direktur. Ya, jajar ya. Nah, bahkan seharusnya komite medik itu gajinya podo, minimal setara dengan direktur. Karena penentu arah. Ya, jadi bukan karyawan standarnya, tapi betul-betul direksi, gitu ya. Ya. Dan itu nanti kita adalah Dr. Nabil yang mengembor-gemborkan ke PRC. Jadi saya juga mengembor-gemborkan bahwa forensik itu bukan terus jadi kongkon-kongkonan, itu kan belok kon iki, ya itu jangan itu. Kita harus kuat, harus berani, ya dokter forensik, ahli-ahli forensik, apalagi Anda sudah ada medico legalnya ya itu kira-kira fungsinya. Oke, lanjut, hubungan komite medik dan pengelola rumah sakit. Nah, hubungan terus Mbak Tika. Nah, terus hubungan komite medik dan pengelola rumah sakit. Ini menyangkut profesional staf medik, rekomendasi pemberian tadi ya, kewenangan klinis, menyusun mengatur pelayanan, ada bikin regulasi, SOP, STAR, itu kita harus ada paraf kita. Nah, kalau belum ada paraf kita, itu tidak bisa berlaku karena fungsi komite medik itu betul-betul di Undang-Undang 44 sebagai apa ya, MKDKI-nya lah, MKDKI-nya ID dokter yang bekerja di rumah sakit. Jadi tegas, berani, bisa, tapi tidak memutus, jangan memutus, tapi membina. Jadi dan nanti kalau dihentikan itu bukan dikeluarkan rumah sakit, tetapi dikeluarkan dalam sistem pelayanan. Ya, gitu. Lanjut, Mbak. Nah ini nantinya gambar ini adalah gambar di mana ini saya jelaskan semua ya, saya ketik semua ya. Ini menjelaskan di mana ada di atas itu ada 3 dokter mau masuk ke melamar di rumah sakit, dan kotak gede itu, kotak yang besar itu ada hospital rumah sakit. Orang yang masuk rumah sakit itu bisa dokter, bisa perawat, bisa tenaga kesehatan yang lain ya. Nah, kalau dokter itu masuk lamaran ke direktur, maka dokter itu belum bisa masuk ke kotak kecil di dalam kotak besar rumah sakit. Nah, komite medik itu mengatur yang kotak kecil itu, ya. Jadi di medical professional itu ya, medical services itu secara keseluruhan, dan medical professional itu yang diatur, itu sistem pelayanan. Jadi dokter yang masuk rumah sakit melalui medical services itu melamar ke
direktur. Nanti dari direktur dimasukkan ke dalam komite medik dinilai. Nah, nanti di sana ditentukan apa namanya oleh sub komite credential, di credentialing dulu di sana. Kalau itu sudah di credentialing, baru nanti diberikan suatu surat kewenangan klinisnya diberikan direktur. Nah, nanti di dalam melakukan itu maka ada sub dalam hal pelayanan ada sub etik mutu pelayanan dinilai terus. Oh, ternyata dokter ini bagus ya, baik bisa dinaikkan. Kalau dia nggak bagus dinilai sub etik disiplin. Kalau dia nggak bagus bisa sejak awal itu langsung digeser keluar, tidak boleh masuk ke sistem itu karena dia sudah melanggar disiplin etik. Atau pada saat credentialing itu sudah itu misalkan ada hal-hal yang kurang bagus, itu bisa dikeluarkan dulu sementara, bukan dikeluarkan rumah sakit ya. Ingat, tolong tidak dikeluarkan hospital, tapi dikeluarkan di pada medical profesional yang diatur oleh komite Permenkes 755. Nah, ini semuanya diatur namanya medical staff bylaw 3 komite itu. Siapa yang ada di situ? Semua bisa di situ, dokter-dokter forensik, bahkan dokter forensik jadi kepalanya tiga-tiganya subkomite itu bisa, tapi kita lebih ke arah dokter Aziz itu masalah komite disiplin dan etik biasanya lebih ke sana. Oke. Lanjut Mbak Tika, Mbak Tika. Ya, Tika lanjut. Oke, terus lanjut Mbak Tika. Lanjut ya. Subkomite credentialing tujuannya untuk apa? Untuk melindungi keselamatan pasien, ya, keselamatan pasien di rumah sakit, ya. Jadi untuk agar rumah sakit itu kredibel. Tujuannya khususnya adalah sebagai profesional akuntabel, menyusun clinical privilege dan yang lain-lain ya, reputasi dan itu semuanya menjaga itu ya fungsinya. Nah ini yang katakan tadi ya. Jadi kalau ada lanjut Mas, lanjut. Yang gambar ada gambar. Nah itu ya. Jadi ini tujuannya. Jadi kalau ada direktur, dokter-dokter masuk masa melamar ke direktur dan direktur tidak boleh misalkan RP direktur ngelepok langsung ke medical services ya. Jadi yang gede di hospital yang Permenkes 75 itu mengatur medical services MKDKI-nya, medical professional di situ. Jadi direktur nerima dokter langsung masuk itu tidak boleh, harus melalui penilaian-penilaian. Nanti dari penilaian-penilaian itu bisa diukur, kalau memang belum bagus, ya dikeluarkan dulu, tidak dikeluarkan rumah sakit, tapi tidak boleh berikan pelayanan. Kalau sudah diberikan, di dalam proses perjalanan ada masalah-masalah, di pre-credential tidak bagus, dikeluarkan, bukan ke rumah sakit, juga tidak boleh masuk ke sistem itu. Yang kemarin itu ada, yaitu saya katakan dokter yang tidak punya izin praktek, maka dia ya tidak boleh melayani ini. Ya seperti itu. Saya pun waktu tidak ada izin praktek saya di situ di Rumah Sakit Sutomo, ya saya nggak boleh masuk ke situ. Walaupun saya ahli di bidang lingkungan, tapi karena nggak punya izin praktek, ya termasuk dokter Aziz kemarin belum turun, nah sekarang sudah turun boleh masuk lagi ya. Itu yang menentukan kita ya, harus kita komite medik. Ya lanjut Mbak Tika. Target kredensial dan kewenangan klinis ya ini ya. Jadi setiap dokter memiliki surat ini ya, kewenangan klinis berdasarkan credentialing ya, kewenangan klinisnya seorang dokter ya. Hanya dokter yang memiliki clinical approval saja yang diperbolehkan masuk ke sistem pemeriksaan. Kalau tidak, maka Anda tidak keluarkan. Walaupun Anda ahli, konsultan, bidang apa, nggak bisa kalau nggak punya surat. Ya. Oke, lanjut Mbak Katika. Nah, dibuka semuanya Mbak. Ya, buka semua Mbak. Ya, jadi ini segitiga credentialing ya. Ya, segitiga credentialing ya. Segitiga credentialing ya, ini ada pergub, ada whitebook ya. Jadi ini ya harus diatur oleh suatu mekanisme. Ini menurut Prof. Herkutanto ya. Ya, ini proses credentialingnya. Jadi praktek dokter, ada privilege. Lanjut Mbak. Lanjut.
juga belum kembali lagi lupa ya itu ya. Ya itu untuk ini clinical untuk praktisi medis ya. Ya, ini white book ada seperti itu. Kira-kira itu seperti ini baru keluar suatu rekomendasi clinical kewenangan klinis ya. Lanjut Mbak Natika. Dan ini konsep yang lama. Nah, dulu karena konsep yang lama itu, jadi kalau direkturnya UNER, terus dilepaskan apa UNER, dulu UGM, UGM, UB, sekarang nggak boleh. Jadi diatur oleh Permenkes oleh Hospital PLU. Jadi tidak bisa direktur nggak punya kewenangan masuk itu ya, harus kewenangannya dari mana, di komite medik ya. Ya karena komite medik itu organ daripada pemilik ya. Jadi pengontrol, pengawas direktur dalam menjalankan suatu manajemen rumah sakit. Jadi komite medik dan dewan pengawas. Ya, grupnya itu. Nah ini nomor 1 seperti ini. Nomor 1, itu nomor 2, nomor 2 gitu ya. Nomor 3, nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, ya. Ya ini yang lanjut terus Mbak, yang mutakhir ya. Ini konsep mutakhir credential. Jadi dokter itu ngelamar masuk dulu nomor 1 itu, klik Mbak, klik 1. Ini dokter melamar masuk ke direktur masukkan ke peer group sebelum masuk ke dalam sistem. Nah, nomor 2-nya lanjut klik seperti itu. Nomor 3-nya Mbak, nah klik itu baru nanti diberikan privilege, baru dia nomor 4 seperti itu ya. Nah, nomor 5 seperti ini. Itu nah kira-kira seperti itu ya alurnya ya. 1 2 3 4 5. Oke, lanjut ini checklist itu privilege-nya ya, contoh-contoh. Contohnya terus Mbak. Nah, ini aspek yang di credentialing itu ada kompetensi akademis, kondisi psikomotor, kesehatan itu nanti ada tim sendiri. Lanjut Mbak. Subkomite mutu. Ini menjaga mutu pelayanan ya. Nah, nanti di sini ada asas keadilan di mana ada yang disekolahkan harus mengikuti apa namanya seperti P2KP ini ya, yang memastikan kualitasnya harus ikut-ikut P2KP ini ya. Nah, jadi ini namanya komite mutu. Jadi nanti panjang kalau mau memajukan izin perpanjangan ini yang nilai ya sudah mengikuti apa aja. Lalu dokter bedah sampai tua ikut nggak malah nggak boleh ya. Ya subkomite itu bisa dikeluarkan dari sistem pelayanan, bukan di rumah sakit. Jadi kalau yang sudah tua-tua, sudah pensiun, seperti saya nanti sudah pensiun, ya sudah nggak bisa masuk ke sistem pelayanan, tapi saya masih orang rumah sakit yang untuk jadi itu tutulan karcis, gitu ya. Lanjut, Mbak. Ya ini upaya khusus baru di keselamatan pasien ya. Ada 7 langkah menuju keselamatan pasien rumah sakit, standar rancangan akreditasi untuk kaitan akreditasi ya, dan yang lain-lainnya ya. Itu dibaca aja ya, saya kira itu teorinya. Lanjut, Mbak. Nah, ini subketik hukum yang disiplin kita lebih ditempatkan di sini nanti ya, di subkomite etik hukum dan disiplin ya, memiliki mutu ya. Ya, lanjut Mbak. Ya, ini standar kompetensi dokternya untuk konsil ya, komunikasi dan ini ada sebelumnya Mbak masih lanjut kembali Mbak. Masih ini ya, ini nanti mengukur standar-standar. Ini dasarnya di konsil ya. Anda akhirnya kompetensinya kalau menilai harus pakai ini. Dokter itu membidek kayak gublek atau apa ya, keterampilan ini dan yang lainnya. Etikanya bagaimana ya? Hasilnya etika moralnya dinilai. Ya, itu yang moral, mediko legal dan profesional. Ya, ini kita ini pekerjaan kita itu nanti ya. Kalian nanti di situ. Oke, lanjut, Mbak. 10 indikator itu dibaca saja, saya kira itu teori aja. Terus, Mbak. Nah, ini model tradisional pelayanan kesehatan yang dulu tergantung dokter. Jadi apa-apa tergantung dokternya. Ya, itu zaman saya. Mungkin zamannya Prof. Sukil Pojari sama ya. Ya, tergantung guru besarnya atau mohon maaf Prof. Mohon maaf Prof. Sukil Pojari.
Jadi dulu kan tergantung gitu, Prof. Wah, kalau nggak nah sekarang pelayanan kesehatan tidak berorientasi pada dokter. Ya, ini konsep yang lama. Ini konsep untuk sentralisasi pusat pada model yang keliru. Ya, ini passion sensitivity-nya sulit bisa ditentukan. Oke. Nah, terus Mbak klik lagi Mbak. Nah, jadi passion sensitivity-nya tidak terjamin yang lama. Yang terbaru ya lanjut Mbak. Nah, seperti ini terus Mbak diklik terus, buka terus Mbak. Ya, ya, ya. Jadi seperti ini yang baru ya, berbasis pada pasien. Ya, di mana nanti tanggung jawabnya pasien dengan perawat. Kalau keliru perawatnya yang keliru, yang digugat perawatnya, keliru dokternya dasarnya kan punya undang-undang sendiri-sendiri itu, ahli-ahli itu ya, undang-undang kesehatan, undang-undang tenaga kesehatan. Jadi dulu kalau keliru dokternya dituntut, tidak. Sekarang kelirunya di mana? Di obat, perawatan, isinya keliru. Nah, itu DDW yang dituntut. Nanti ya kita yang menentukan, melakukan audit medik. Siapa yang paling salah itu? Ya, itu yang bertanggung jawab. Tetapi itu masalah pidananya, tetapi masalah perdatanya ya rumah sakit korporatnya gitu ya. Nah, lanjut Mbak, lanjut. Ya, saya kira itu tadi saya Mbak Mustika, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada diskusi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Tika. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Edi atas paparannya, sangat bermanfaat sekali, sangat mencerahkan Dok. Ini sebenarnya masih banyak juga pihak-pihak, terutama dari pihak rumah sakit Dok, memang belum semuanya mungkin seperti yang ada di gambaran materi Dr. Edi. Ini kita lanjut ke sesi berikutnya untuk sesi diskusi. Di kolom chat sudah ada satu pertanyaan begini Dok nih, atau mohon masukan. Saya bacakan ya Dok. Pertanyaan Dr. Edi dari Dr. Tuti Kediri. Sampai saat ini sepertinya rumah sakit masih ada yang belum paham tentang posisi dan urgensi SPF dalam medico legal di rumah sakit. Apalagi sampai komite medik. Sampai saat ini pemahamannya dokter SPF identik dengan otopsi dan ngurusi visum saja. Mungkin Dr. Edi dan BDFI dapat memberikan pencerahan dan jalan yang benar. Ya, ini contohnya dari di tempat Dr. Tuti sendiri, mungkin dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri, Dok. Juga di mungkin tambahan sedikit dari saya, Dok. Bahkan di tingkat rumah sakit di Surabaya ya, Dok, masih ada Dok tim rumah sakit, manajemen rumah sakitnya pun juga masih belum itu memahami ya di mana nih letak posisi SPF di dalam rumah sakit. Kira-kira begitu, Dokter. Mohon izin Dokter Edi, karena ada pendapat tentang PDFI. Oke, gini. Terima kasih. Sebelumnya mungkin saya bisa menambahkan sebentar. Memang posisi SPFM kita harus mengakui dengan legowo dan jujur bahwa kita belum mempunyai suatu pendidikan tentang pemahaman rumah sakit. Ya, jadi untuk menjadi seorang yang ahli dalam bidang itu tentu kita perlu pelatihan kepemimpinan rumah sakit tingkat lanjut. Memang selama ini di PDF itu seolah-olah kita memang ada kompetensi untuk bagaimana kita ada di rumah sakit. Tapi bagaimanapun juga tetap harus ada di kurikulum pendidikan spesialis forensik. Kalau tidak ada, Dokter Tuti, gimana kita mau bisa? Nah, kompetensi itu memang harus kita punyai. Nah, kalau misalnya tidak ada, ya kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang memang strukturnya untuk mengarah ke bagian rumah sakitan. Atau kita bisa sikapi mungkin Dokter Edi, mungkin Dokter Wening, Dokter Galih, anggota-anggota kita yang memang sudah berpengalaman di rumah sakit dan ikut pelatihan, memberikan pelatihan. Mungkin PDF nanti akan memberikan suatu, ya tentu apresiasi lah buat mereka untuk peningkatan kita. Sehingga kalau para
sejawat kita ini semua sudah memahami tentang apa itu perumahsakitan, sehingga kalau misalnya masuk di rumah sakit kita akan bisa menentukan posisi kita di mana. Itu yang selama saya tahu, jujur Dokter Tuti, memang kita tidak tahu itu benar, karena memang kita tidak punya ilmunya, tidak pernah belajar, kita otodidak. Jadi kita memang punya kelemahan dan itu memang bisa kita inovasi untuk mempercepat peningkatan itu. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Monggo lanjut. Oke, terima kasih. Dokter Nabil kok nggak kelihatan mata, Kak, melihat hidungnya gelap Oh iya, sekali. malah gelap. Nggak tahu bingung kok gelap. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya pun kira foto, tapi fotoku ganteng ya. Oke, baik, Dokter Tuti, Dokter Nabil tambahannya, Dokter Tika juga memberikan sedikit permasalahan, curhat. Ini memang saat ini kita bukan lemah ya. Ya, kita ini hal yang baru, medical legal ini hal yang baru, clinical forensik hal baru. Tetapi sebenarnya saya di Persi, saya sebagai ketua Makersi, ya, Majelis Etik dan Hukum di Rumah Sakit Ketua Jawa Timur. Kemudian di ID pun saya anggota Majelis Etik ya, dari situ. Nanti di situ ada saya minta Dokter Afif, ada saya ajak ikut yang muda-muda, kemudian yang di Jember dia ada di UB itu sudah kita ngajak dokter-dokter yang di UB, kemudian yang lain-lainnya sudah ke dokter Afif, cuma memang belum intens lah. Nah, nanti kita usahakan saat ini kita intenskan ya. Dan nanti saya seketika melakukan kunjungan, melakukan suatu pendampingan apapun di rumah sakit itu mesti saya akan tawarkan. Ya, oleh karena itu penting harus ada hospital bylaw, ada komite medik, dan kalau bisa ada dokter forensiknya, karena dokter forensiknya harus mampu di situ ya. Ya, memang di Bangkalan ada Dokter Edi, ada Dokter Juli, Dokter Afif yang di Jember sudah bagus ya. Saya dapat informasi dari Ketua Persi, Dokter Endo, Dokter Afif sudah melangkah lebih lanjut, Dokter, alhamdulillah, karena Rumah Sakit Subandi, Rumah Sakit Pendidikan, kalau enggak Rumah Sakit Saiful Anwar itu sudah aktif itu teman-teman kita di sana. Bahkan di sana sudah ada di Korwil sana sudah bergerak cepatnya. Ya, ini harus terus-menerus ditekan terus ya. Di Malang itu saya sering diminta jadi pembantuan pengadilan pun saya minta dokter-dokter yang memang harus datang. Nah, jadi saya menceritakan ini loh pentingnya komite medik, inilah pentingnya komite etik hukum kalau ada dokter forensiknya. Akhirnya di Malang itu ada rumah sakit daerah Malang, ya tanya aja ke dokter di Malang, sudah masuk di sana semua. Jadi komite medik semua rata-rata. Kalau di Surabaya memang yang rumah sakit pendidikan ini pasti ada dokter forensik ya. Ya kalau di Unusa dokter Mustika kita kan saya di Ayani, Mustika di Jemur. Jadi sudah nanti kita dorong dokter, nanti kita sudah dimasukkan. Saya di Ayani dimasukkan, kalau di Jemur kan Dokter Mustika, nanti Dokter Mustika mendorong. Ini mohon maaf Dokter Edi, kita menyikapi pendapat Dokter Tuti ini bagus sekali. Kita tidak bisa hanya sekedar pendampingan. Memang kalau memang Dokter Tuti itu idenya bagus, kita diskusi aja. Kita buat kurikulumnya yang kita buat sendiri aja dengan pengalaman-pengalaman yang ada, bisa mengatur dari Perhimpunan Manajemen Rumah Sakit. Nanti kita buat acara tiap 3 minggu sekali. Siapa yang mengisi? Bisa Dokter Wening, tentang pemahaman komite etik, pemahaman ini tiap 3 minggu. Terus lama-lama kan nanti kita buat sertifikasi sendiri. Lama-lama jangan mulai praktek, bisa mencoba jadi direktur rumah sakit kecil. Mungkin itu bisa menjadi kompetensi tambahan sejawat-sejawat forensik yang di Jawa Timur. Jadi saya melihat terinspirasi ide Dokter Tuti ini, kenapa enggak kita aplikasikan dengan buat kurikulum. Saya bantu nanti buat kurikulumnya, nanti mulai pelatihannya ya kita sendiri. Terus
ya sertifikasinya dari kita sendiri, tapi kalau misalnya nanti dia mendaftar mungkin kan dengan ilmu kan lama-lama bisa sendiri nanti. Nah, nanti apresiasi dari organisasi pasti ada lah bagi pembicaranya yang melatih itu. Saya rasa ini positif sekali. Jadi anak-anak para anggota itu membayar iuran, tapi dia mendapatkan suatu reward, yaitu suatu ilmu. Sehingga memang inilah mutu dari ide sebetulnya P2KB itu ya ini. Kalau misalnya bagaimana Prof. Sukri, sejawat-sejawat yang lain kalau setuju kita buatkan kurikulumnya yang sebatas kita mampu untuk memberikan pelatihan pada kita semua. Nanti 3 minggu sekali gantian Terwening, Dr. Eriko, Dr. Gale. Gimana Prof? Ini bagus sekali pendapat Dr. Tuti ini. Monggo Prof, mungkin ada saran Prof. Masih belum di-mute Prof, dibuka dulu. Mungkin Dr. Wening juga memberi masukan ya. Mungkin Prof. Sukri masih kesulitan. Dr. Wening. Dr. Perneng, Dr. Afif, Dr. Gali. Dr. Afif juga mungkin bisa memberikan suatu ide. Ya. Karena kita bagus sekali pendapat Dr. Tuti ini. Dr. Nabil. Ya, Dok. Ya, mohon izin. Apa dengar suara saya? Dengar, Prof. Iya, iya. Ya, maaf, ini memang ya, saya sudah sering katakan bahwa sementara ini kita akui bahwa ilmu yang kita terapkan sampai sekarang ini, pendidikan yang kita berikan adalah pendidikan patologi forensik. Ya. Kemudian sebetulnya sudah mulai dirintis 10 tahun yang lalu, itu mulai clinical forensik. Nah, kita juga masih berpikir tentang clinical forensik, ternyata tiba-tiba kita sering rapat dan keluarlah ide termasuk etiko mediko legal. Sehingga kedua topik ini langsung kita terapkan untuk sebagai kesatuan itu ya sudah nggak apa-apa kita. Tapi tuntutan masyarakat kepada kita adalah maka topik itu harus diberikan bekal dengan topik-topik itu untuk selama PPDS, sehingga betul-betul pada waktu nanti keluar maka patologi forensik, clinical forensik, dan etiko mediko legal itu sudah dimiliki oleh orang itu. Nah, kalau mereka yang belum punya itu, maka 10 tahun yang lalu kita waktu ada PPDS dari Bandung, kita sudah mulai itu melakukan itu, dan sejak itu kita laksanakan masuk ke IRD. Nah, kemudian yang etiko mediko legal itu pernah diminta oleh bagian lain, kita karena ngotot sudah ada itu pada kita dilarang jangan ambil di bagian lain. Nah, itu untuk kedokteran forensik. Nah, itu. Jadi dengan itu maka konsul kita harus membuat kurikulum untuk itu. Itu saya setuju sekali. Jadi mulai sekarang untuk menambah supaya cepat ya, tadi tambahan untuk menambah kelompok-kelompok workshop dan sebagainya, sehingga dapat dipergunakan sertifikat untuk menambah bekal untuk keterampilan tentang keterampilan daripada ahli kita itu. Saya kira itu. Semua tadi betul menjunjung komentar-komentar itu penting, bisa dijajarkan, dan tidak lama lagi semua akan dicapai itu semuanya. Itu aja saya kira. Usulan saya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Salam. Mungkin Dr. Wening Prastowo, mungkin ada Dr. Afif. Monggo urun rembuknya. Dr. Edi Suharto. Dr. Gali. Enggak, Dr. Wening. Dr. Wening dulu. Gali. Ada siapa? Enggak, Dr. Wening ada enggak? Dr. Wening. Dr. Wening. Dr. Wening. Kalau enggak ada ya terpaksa Dr. Gali. Monggo Dr. Gali. Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati para guru besar
kedokteran forensik dan medico legal, kemudian guru-guru kami dan senior-senior semua. Terima kasih. Jadi sesuai dengan topik yang disampaikan, memang yang pertama itu kan hal yang kebaruan itu di akreditasi rumah sakit, dokter. Itu di keputusan Menteri Kesehatan nomor 1128 tahun 2022. Itu sekarang itu di mutu rumah sakit, tepatnya itu di Pokja peningkatan mutu dan keselamatan pasien itu ada pembahasan tentang manajemen risiko. Lebih tepatnya manajemen risiko terkait dengan tuntutan hukum. Jadi sekarang itu tahun 2022 itu seluruh rumah sakit di Indonesia itu harus membuat manajemen risiko tuntutan hukum atau manajemen risiko medico legal. Jadi rumah sakit itu oleh regulasi itu didorong untuk melihat masalah medico legal itu sejak hulunya, yaitu sejak mulai dari promosi dan preventifnya. Jadi jangan sampai kemudian rumah sakit mengalami tuntutan hukum di kemudian hari yang kemudian memperburuk branding rumah sakit. Jadi sebenarnya secara regulasi rumah sakit itu diwajibkan untuk membuat namanya manajemen risiko tuntutan hukum. Nah, yang berkaitan dengan itu, kami pikir dokter spesialis forensik dan medico legal itu bisa menyampaikan ke manajemen rumah sakitnya, ataupun kalau tidak bisa, manajemen rumah sakit itu pasti akan menghubungi dokter forensik untuk membuat namanya manajemen medico legal. Misalkan seorang dokter forensik melihat di UGD. Di UGD itu kan misalkan mulai dari pelayanan kepada pasien sampai dengan pasien itu menjalani rawat inap atau pulang karena dia false emergency, itu dipetakan masalah medico legal yang mungkin terjadi di IGD. Misalkan di sana ada kemungkinan masalah informasi yang diberikan kepada dokter saat meng-KIE itu tidak tepat diselesaikan, sehingga itu memunculkan tuntutan medico legal. Jadi rumah sakit ingin mapping seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kita punya kesempatan di sana. Kemudian yang kedua, kaitan dengan direktur. Kalau direktur itu sudah ada standar kompetensinya. Standar kompetensi direktur itu ada di Permenkes 971 tahun 2009. Di sana direktur itu harus memiliki pendidikan dan pengalaman dan pengetahuan tepatnya. Jadi direktur rumah sakit itu bisa semua disiplin profesi kedokteran dan kedokteran gigi, tidak melihat dia S2 rumah sakitan ataupun bukan S2 rumah sakitan. Karena kaidah hukumnya itu adalah pengalaman dan pengetahuan tentang rumah sakitan. Itu adalah modal dasar untuk direktur. Sedangkan untuk manajemen rumah sakit, MARS, itu memang diciptakan atau pendidikan yang dibuat sebagai manajerial rumah sakit, bukan dibuat sebagai direktur rumah sakit, karena direktur punya standar kompetensi sendiri. Jadi menurut kami sih memang manakala di kedokteran forensik ada pendidikan medico legal, kami pikir itu sudah modal utama untuk menjadi direktur rumah sakit. Tinggal masalah teknis manajemen rumah sakitan yang harus dikuasai. Misalkan teknis mengelola risiko rumah sakit, kemudian teknis mengelola atau membaca rasio keuangan rumah sakit, kemudian teknis seperti itu, atau teknis yang lain itu yang ada di dalam Permenkes 971 tahun 2009 itu, kalau nggak salah pasal 10 itu tentang kompetensi direktur. Jadi mungkin dua hal itu, Dok, kami Dr. Edi sesuai dengan arahan Dr. Edi untuk disampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Ya, saya kira itu arahan dari Dokter Nabil, Dokter Gali, Dokter Nabil, dan kami. Nah, gini, Dokter Edi. Pendapatnya saya selama ini saya tamu dulu ya. Jadi memang melihat, apalagi ada tambahan ke pertanyaan gini, selain penambahan keilmuan SPF, saya rasa lebih penting juga bagaimana pihak rumah sakit, baik direktur atau manajemen, bisa paham bagaimana memberikan SPF sesuai keilmuan, nggak cuma otopsi, visum sampai sekilas aja, sekilas kok rebutan jenazah. Oke, jadi gini, memang benar Prof. Sukri punya pendapat, memang kita harus punya kompetensi, punya ilmunya. Maka Prof. Sukri sudah setuju kita membuat kurikulum. Saya akan membantu membuatkan kurikulumnya,
ya, sebatas pengetahuan dari organisasi-organisasi tentang bagaimana perumah sakitan. Nanti ada Dokter Gali, Dokter Wening, Dokter Edi, dan Dokter Afif. Itu nanti bisa dibuat pelatihan atau workshop yang tiap 3 minggu. Nanti ada apresiasi jasanya. Nah, kalau kita sudah mengetahui ilmunya, kalau ada direktur bertanya kepada kita yang SPFM, otomatis direktur akan tahu bahwa oh ternyata SPF ini memahami apa yang namanya keilmuan rumah sakit. Nah, saya bisa mengatakan Dokter Tuti, kenapa direktur itu tidak merasa menganggap kita ya karena waktu kita diajak ngomong kita ya mohon maaf nggak nyambung ya kita harus mengakui karena kita nggak dapat keilmuan ini. Nah, keilmuan ini adalah hal baru. Kalau kita mengharapkan kurikulum dari kolegium terlalu lama, kita harus inovatif untuk kemajuan sejawat di PDIP Jatim. Begitu, Dokter Tuti. Jadi kalau misalnya ada kita semua mau ada penambahan kompetensi, sehingga kita terserah monggo ke depan. Kalau kita mau menjadi direktur, kita sudah punya pengalaman. Nanti mungkin Dokter Edi bisa membantu dalam mengaplikasikan skillnya, mungkin ikut Dokter Gali magang, Dokter Edi magang. Jadi kalau kita saling kolaborasi ya, kan rumah sakit banyak, kita semua ya enggak mungkin Dokter Edi 10 rumah sakit, enggak mungkin lah. Dokter Gali 10 rumah sakit, enggak mungkin. Dia pasti 1 rumah sakit. Jadi masih peluang untuk kita mendapatkan pekerjaan atau jabatan lain itu sangat besar sekali kalau kita mau belajar bersama-sama. Saya rasa itu mungkin yang lain mungkin tinggal Dokter Wening yang pengalaman Dokter Afif mungkin segera, Dokter Ajis nanti berikutnya. Monggo idenya. Saya tunggu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Prof. Supri, Dokter Edi, Dokter Aziz, Dokter Nabil, juga senior-senior yang lain. Ngapunten. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ngapunten saya mohon izin off cam Dok. Soalnya Ya, monggo. Online pakai handphone. Terima kasih. Tadi paparan Dokter Edi saya rasa sudah sampun luar biasa memberikan masukan untuk kita semua sekaligus merefresh bahwa banyak peran yang bisa kita jalankan nanti pada saat kita menjadi bagian dari suatu rumah sakit. Nah, tadi menyikapi beberapa poin yang didiskusikan. Kalau saya pribadi sebenarnya mungkin saya lebih ke arah sharing gitu ya, lebih ke arah sharing dengan yang kami kerjakan di Jember. Kalau saya pada saat itu memang awalnya karena di tempat kami memang belum ada sebelumnya belum ada dokter forensik, jadi saya memang semacam membuat renstra begitu Dok. Jadi kira-kira hal-hal apa yang bisa kita supportkan ke rumah sakit yang mungkin dapat dipertimbangkan menjadi sesuatu yang sifatnya layanan unggulan. Ya tentunya dengan melihat kondisi real dan sosiologis di rumah sakit itu tadi. Nah, kaitannya dengan mediko legal sebenarnya kalau menurut saya pribadi kita sebaiknya memang harus jemput bola, karena kalau kita istilahnya secara ini nunggu direktur mendatangi kita dan memberikan umpan ke kita itu ya mungkin di beberapa tempat bisa, tapi kalau dari perspektif saya sepertinya kalau di tempat saya agak sulit. Sehingga pada saat itu kami yang secara proaktif, kalau saya sendiri pada saat itu modalnya dari ulasan-ulasan rumah sakit di situsnya Google begitu. Jadi kan kalau kita memasukkan nama rumah sakit begitu kan biasanya kan di Google itu ada ulasan. Nah, dari ulasan-ulasan itu kan sebenarnya muncul dari unek-unek yang dialami oleh pasien terhadap layanan di rumah sakit. Nah, akhirnya bermodal itu saya buat suatu paparan, saya buat suatu PowerPoint yang sifatnya, ini kira-kira potensial problem yang akan dihadapi rumah sakit.
di masa yang akan datang apabila hal-hal yang ini diabaikan begitu. Akhirnya saya modifikasi yang apa namanya, jadi ya kalau kita belajar itu kan ada dasolan, ada dasain, nah itu nanti kita padukan yang kita paparkan ke pimpinan rumah sakit. Nah biasanya nanti awareness itu akan muncul dari situ. Oh iya, ternyata di grassroots itu ada problem seperti ini. Oh iya, di grassroots ada problem seperti ini. Potensinya seperti ini. Nah, bagaimana nanti ya kita buatkan analisa SWOT segala macam, dan mungkin dengan seperti itu akhirnya dari manajemen itu akan paham bahwa oh ternyata ada persoalan-persoalan yang mungkin belum terlihat, atau persoalan-persoalan yang masih laten yang sebenarnya itu nanti berpotensi menjadi bom waktu tapi bisa diatasi oleh spesialis forensik dan mediko-legal. Jadi mungkin kalau yang pernah saya kerjakan di sini seperti itu, Dok. Jadi sehingga alhamdulillah ini sampai saat ini untuk meskipun rumah sakit ini punya konsultan hukum, nah, tetapi untuk hal-hal yang sifatnya prevent atau mungkin masalah yang sudah mulai muncul tapi masih belum terlalu besar itu kita semua selalu dilibatkan. Dan penting juga untuk mengkomunikasikan bahwa pendapat mediko-legal itu sifatnya bukan sesuatu yang gratis, bukan seperti curhat ke tetangga begitu. Kalau kita curhat ke teman begitu kan ya ini, tetapi ini kan sifatnya layanan dan konsultasi yang notabene itu juga suatu produk jasa. Nah, hal itu juga mungkin perlu didorong juga. Nah, ini mungkin nanti bagaimana mendorong itu supaya nanti kita dianggap sebagai jasa. Walaupun sekarang sudah dinilai sebagai jasa, tapi kan ya kita paham bahwa masih jauh lah dari ideal. Nah, nanti mungkin pekerjaan yang perlu kita susun adalah bagaimana nanti advis mediko-legal itu bisa dianggap sebagai jasa dan kita mendapatkan reward yang ideal dari produk tersebut. Mungkin seperti itu, Dr. Nabil, Dr. Edi, Prof. Sukri, juga senior-senior yang lain. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Afif. Insya Allah bisa mendukung ya kurikulum ini. Jadi kalau saya baca, mungkin Dr. Afif berpengalaman sendiri. Nah, bagaimana kalau kita membuat kurikulum? Dan saya selalu masih ingat Petua Prof. Sukri, kalau kita itu fokus menekuni sesuatu, pasti akan dapat reward juga materi. Jangan khawatir, nanti lama-lama kita akan dihargai mahal. Nah, maka kita beri ilmu dulu. Mungkin Dr. Afif punya keahlian bidang hukum rumah sakit atau apa, nanti saya buatkan nanti kurikulum, mungkin bisa dikoreksi. Kalau semuanya bisa cukup sampai kurikulum yang kita buat di PDF Jatim itu bagus, bisa buat jualan buat Anda yang di masyarakat lain, mungkin di cabang lain bisa kita jualan. Dan itu suatu kelebihan masing-masing, yaitu reward dari yang sejawat. PDF tidak akan minta apa-apa. Bagaimana kalau memang setuju pendapat Dr. Tuti ini, kita sikapi, karena bagaimanapun juga kalau kita mau maju diakui ya kita harus melalui pendidikan. Setuju Dr. Afif membuat kurikulum? Setuju. Ya, Dr. Afif gimana? Setuju ya, Mas. Halo. Suara saya bisa didengar? Ya. Bisa, Dok. Bisa. Monggo, Dr. Afif. Monggo, Dr. Afif. Ya, ngapunten. Terima kasih, Dr. Nabil. Sebenarnya kalau kita berbicara kurikulum itu di Perkonsil terkait beberapa kompetensi mediko-legal itu di Perkonsil tentang pendidikan kedokteran forensik ini kan sebenarnya sudah tercantum itu, Dok, di Perkonsil 6 berapa itu kayaknya Dr. Khalid pernah membuat 66. Nah, itu kan itu sebenarnya sudah ada beberapa hal yang kaitannya dengan problem mediko-legal. Ya walaupun kalau kita berbicara mediko-legal dan hukum kesehatan maupun hukum rumah sakit ini kan sebenarnya kita tidak tahu batas irisannya, ini sangat tipis sekali ya. Jadi kadang kita ini mediko-legal hukum rumah sakit ini serupa tapi sebenarnya kan berbeda. Nah, kalau terkait kurikulum yang mediko-legal sebenarnya seharusnya di Perkonsil itu sudah ada, Dok. Kita tinggal mengejawantahkan itu dalam
bentuk-bentuk konkret yang artinya nanti seharusnya itu sudah terintegrasi dengan pendidikan. Nah, cuman kan karena Perkonsil ini masih baru, mungkin nanti perlu sifatnya lebih ke ini Dok, istilahnya itu kan kalau kita bicara pendidikan kan ada yang sifatnya retrospektif, itu apa ya istilahnya, saya lupa itu. Yang nanti kita apa? Saya lupa istilahnya yang Ya, nanti. tapi kan belum pernah ada, Ya, belum mungkin pernah nanti bisa. diciptakan sama PDFI. Kita enggak usah. Oh, lama. Kita tahu kalau kita ngurusi pusat nanti lama lah. Kita inovasi sendirilah yang ringan-ringan. Ya, Kalau nanti mungkin mau, bisa saya pun siap dibicarakan membuatkannya. Tapi pas nanti gitu. yang berbicara, nggih. Pokoknya bersedia saya buatkan. Nanti Dokter Afi pembicara. Ini Indonesia ini luas kok. Rezeki itu pasti banyak, pasti tidak akan bisa satu aja. Pasti tidak akan kehabisan rezeki. Saya masih percaya Prof. Suki selalu ngasih tahu itu. Tidak akan lupa. Jangan khawatir. Kalau misalnya banyak teman-teman kita itu menguasai suatu bidang sama, rezeki itu sudah diatur sama yang kuasa. Udah. Mungkin yang lain, Dr. Wening. Ya, saya tambahkan sedikit aja, Iya, monggo, Prof. Saya setuju sekali semuanya ini ya. Jadi kurikulum boleh dibuatkan ya, tapi tidak terlalu membebani ya. Sambil Betul. menjalankan kurikulum yang kita laksanakan, siapa penanggung jawabnya dan topiknya apa, itu saya kira mudah sekali atau bisa dilaksanakan. Kemudian sambil menunggu itu kita lakukan judul-judul yang dimiliki oleh Dr. Edi tadi itu semuanya sangat berguna itu. Bagus. Sehingga dibagi-bagi mana yang hari ini sehingga dalam selama pendidikan itu sudah bisa dikerjakan. Cuman sekarang siapa yang bicara ini, siapa bicara ini. Begitu itu semua dikerjakan, sudah bisa langsung masuk ke rumah sakit, Direktur. Rumah sakit. Apalagi sudah ada Mas Gali itu. Jadi nanti konsultannya tuh Mas Gali itu. Magang di sana, Prof. Iya, jadi topik yang dimiliki oleh Mas Edi itu tadi, itulah yang diperlukan untuk menambah keilmuan supaya nanti bisa diterima di masyarakat, rumah sakitan di Indonesia atau di Jawa Timur. Itu Mas, itu aja. Kerja sama Mas Edi. Saya salut Mas Edi. Hebat Mas Edi. Prof. Sukses. Prof. Sukses itu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kalau memang tidak ada, mungkin ada yang mau bicara punya ide. Kalau tidak ada, saya akhiri. Dokter Aziz tadi. Dokter Aziz belum. Oke, matur suwun. Jadi sebenarnya pendapat semuanya itu baik semuanya. Tetapi sebenarnya masalah yang krusial itu menurut saya pribadi itu kiprah kita yang tidak nampak di rumah sakit. Jadi sebenarnya komite medik itu sudah ada perwakilan masing-masing KSM atau SMF. Nah, kalau kita tidak aktif ya tidak akan dilihat oleh manajemen. Saya kira seperti itu. Jadi di Sutomo aja setiap ada pelatihan yang berbau hukum, ya etik hukum itu dilempar ke forensik karena manajemen merasa bahwa itu adalah sangat penting bagi kita yang ada di forensik. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, tidak salah apa yang diusulkan oleh Dr. Duki tadi itu. Jadi organisasi atau lembaga-lembaga yang berperan untuk mengawasi, membina rumah sakit, misalkan contohnya Dr. Edi ya, SADA, Persi dan sebagainya itu juga menambahkan awareness bagi para manajemen sehingga bisa memberikan peran yang penting tadi itu bagi teman sejawat di rumah sakit yang notabene adalah ahli forensik dan medical legal. Saya kira itu yang menurut saya yang terpenting ya. Dan tentunya kita mungkin sudah lupa ya bahwa di forensik dari zaman dulu kala yang setahu saya setelah saya ya itu saya dulu membantu Dr. Bendro sebagai KPS itu sudah ada namanya manajemen forensik. Tetapi kita seringkali abai tentang itu. Bahkan beliaunya almarhum itu sangat concern terhadap manajemen. Bahkan beberapa karangan ilmiah yang dibawa oleh
bionya KPIT terkait sama manajemen. Itu yang mungkin kita abai ya. Sehingga saya sendiri pun ya waktu itu enggak care terhadap si manajemen itu. Sehingga ketika kita terlibat di dalam rumah sakit baru menyadari bahwa manajemen ini sangat penting sekali. Nah, itu mungkin bisa nanti yang diusulkan oleh Dr. Nabil tadi itu ada pertemuan khusus untuk misalkan 1 semester ini itu khusus terkait sama medico legal, utamanya adalah terkait sama manajemen rumah sakit. Tentunya dapat disampaikan oleh Dr. Nabil tadi itu ya mungkin internal kita dulu. Jadi kalau nanti sudah apa namanya itu sudah bagus, bisa nanti kita dalam tanda petik katanya Dr. Nabil tadi jualan ke yang lainnya. Tentunya salah satu yang jadi sasaran kita ya teman-teman kita yang duduk di komite-komite yang melibatkan kompetensi dari forensik. Jadi saya kira semuanya perwakilan kelompok staf medik itu sudah ada di komite medik. Cuma masalahnya apakah kiprah kita itu sudah terlihat oleh pimpinan sehingga kita dilirik oleh pimpinan itu. Itu yang menurut saya yang paling penting, menurut saya nomor 1 prioritas. Itu Dr. Nabil utama saya, matur suwun. Ya, terima kasih Dr. Aziz. Jadi mungkin apa yang almarhum Pak Dr. Benson itu pernah dibicarakan atau dibuat, nanti kita masukkan juga dalam kurikulum. Insya Allah saya yang membuat kurikulum itu nanti, tapi minta koreksi-koreksi pada sejawat-sejawat yang di rumah sakit. Kalau saya bisa menambahkan pendapat Dr. Aziz, kenapa kok tidak pernah aktif? Ya karena tidak punya ilmunya, mohon maaf. Kalau kita tidak punya kompetensi ya malu toh, takut toh ditanya. Kita jujur aja deh. Kalau kita mau maju kita harus legowo akan kemampuan kita. Maka dari itu kalau kita mau seperti yang Dr. Aziz bilang, kita harus belajar. Kalau mungkin kita ini ada PDFI, ada program P2KB. Program P2KB ini kita buat untuk belajar bersama, untuk meningkatkan kemampuan ilmu kita bersama. Sebetulnya ide itu jujur ngomong sama saya, wilayah dia tidak bisa melakukan ini kepada seluruh wilayah Jawa Timur pada organisasinya. Tapi saya berusaha untuk itu. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh buat di wilayah nantinya. Karena inovasi-inovasi dari kelebihan semua sejawat ini bisa kita fasilitasi, tidak usah takut ketakutan tentang pusat. Oh, ini inovasi kita kok. Ini inovasi sejawat PDFI Jatim, bukan mau menggurui kolegium PDFI pusat, bukan mau menggurui perhimpunan, bukan. Tapi kini memberikan suatu ilmu yang berguna untuk sejawat kita. Insya Allah kalau misalnya bisa meningkatkan income anggota, ya itu kan ada di ART. Jadi upaya kita bersama. Ya, jadi itu yang saya mau. Dr. Edi setuju ya, nanti bisa mengoreksi mungkin ada kurikulum yang saya buat ya. Oke. Setuju Dr. Edi. Setuju Dr. Nabil. Dr. Aziz juga ya. Ya Dr. Aziz. Jadi gini, saya sangat setuju, sangat siap. Nah, tolong nanti sebagai Ketua PDFI Cabang Jawa Timur dan Surabaya, Dr. Nabil sebagai Ketua bikin suatu pokja jagrab. Nggak usah banyak-banyak, maksimal 5 orang atau 3 orang. Siapa ketuanya? Saya usul yang muda-muda yang banyak. Iya, betul. Seperti saya, Prof. Sukri, Prof. Jari, ini sebagai pelindung atau nasihat konsultan. Ya, konsultan. Iya. Ya. Karena yang saya Prof. Jari, Prof. Sukri ini secara teknologi itu ya sedikit gaptek lah saya. Karena butuh literatur yang cukup banyak. Jadi saya kira yang muda-muda itu pasti punya literatur yang cukup banyak. Dengan teknologi saat ini kan nggak usah jalan-jalan, klik ya. Nah, nanti saya, Prof. Jagri, Prof. Sukri untuk mengarahkan tim pengarah dan tim pelindung dan pembina. Saya kira itu. Mungkin Prof. Sukri ada, Prof. Jari ada usulan saya itu. Saya sangat setuju Mas Edi. Jadi ini saya juga sebentar lagi keluar ini. Ini bagus sekali, pertemuan ini sangat bermanfaat dan akan menambah, melengkapi. Terus terang ilmu kita itu berkembang, tapi
sudah kita rencanakan sebetulnya bahwa nanti 10 tahun yang akan datang pada waktu itu akan terjadi seperti ini. Dan sekarang ini sudah jadi 10 tahun yang lalu yang kita pikirkan sekarang ini kenyataan. Oleh karena itu saya selalu menyarankan supaya tambahlah ilmu sendiri, tambahnya ilmu sendiri, tambahlah ilmu sendiri. Sehingga nanti dengan menambah ilmu ditambah sekarang ini sudah banyak yang aware untuk melakukan bersama-sama. Nah, itu bisa mempercepat waktunya. Walaupun kurikulum belum diberikan, mudah-mudahan timbulnya suatu ide, problema yang mengemuka, dan kita tahu bagaimana diagnosisnya, tahu bagaimana cara mengatasinya. Saya kira tidak terlalu lama bisa terbukti semuanya dugaan-dugaan kita 10 tahun yang lalu itu. Terima kasih semuanya. Saya ikut bangga dengan kemajuan-kemajuan ilmu yang telah dicapai sampai sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tidak ada yang memberikan ide, bisa ditutup, Dr. Mustika. Mungkin Dr. Edi Suharto ada pendapat. Dr. Wening yang saya harapkan, Dr. Eriko atau Rehan. Yang di Malang belum. Ya udah, kalau memang nggak ya tutup aja, Dr. Mustika. Oke, baik Dok. Terima kasih atas kehadirannya Prof. Sukri, Dr. Edi Suyanto, Dr. Aziz, dan dokter-dokter senior yang lain. Alhamdulillah kita telah sampai di akhir sesi kegiatan kita hari ini. Dari hasil diskusi tadi, kalau bisa saya tarik kesimpulan atau sedikit resume, kira-kira kurang lebihnya begini: materi yang disampaikan oleh Dr. Edi Suyanto memang betul sangat bermanfaat sekali, dan tentu saja untuk lebih mengaktualisasikan profesi kita sebagai spesialis forensik yang memiliki kelebihan atau keunggulan terkait bidang medico legal. Sehingga diharapkan kita juga sebagai spesialis forensik dan medico legal juga turut serta aktif di dalam manajemen di rumah sakit, selain juga di bidang pelayanan. Dan begitu juga kita harapkan dari pihak manajemen rumah sakit ataupun dari rumah sakit itu sendiri juga dapat mengetahui lebih jauh dan lebih menerima gitu ya keberadaan spesialis forensik dan medico legal ini tidak hanya sebatas pelayanan terkait otopsi ataupun visum. Jadi kita juga mempunyai kompetensi di bidang-bidang yang lain sehingga diberikan kewenangan sesuai dengan kompetensi kita. Dan untuk rencana selanjutnya akan diadakan mungkin semacam pelatihan yang akan berbasis manajemen rumah sakit, nanti juga dikhususkan untuk anggota PDFI dan PDFI Jatim khususnya, dan diberikan oleh para senior dan guru besar kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dan insya Allah kita bisa bertemu kembali untuk acara P2K berikutnya. Saya selaku pembawa acara dan juga moderator mohon izin dan mohon maaf atas kekurangan dalam pelaksanaan P2KP kita hari ini. Mengingatkan kembali untuk mengisi presensi atau daftar hadir untuk keperluan SKP secara internal. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Saya izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.